saudara semua. Pada kesempatan saya ini, bagaimana keadaan kesehatan saudara pada siang hari ini? Apakah sehat-sehat selalu? Oke, terima kasih. Dengan kesehatan ini, mudah-mudahan untuk mengantisipasi dengan adanya COVID-19-nya, ya. Selalu ingat protokol kesehatan, ya. Sekarang untuk materi pertemuan pada hari ini adalah materi pertemuan yang ke-10, ya, kaitannya dengan mata kuliah Keurusan dan Agris Perikanan. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-9, bahas kaitannya dengan prospek usaha budidaya perikanan. Di dalam proses ini, ya, yang dibahas pada pertemuan kemarin kan bahwa produksi ikan merupakan alternatif untuk istilah suplai kebutuhan protein hewani dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Juga kaitannya dengan potensi lahan juga, bahwa lahan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini memberikan peluang untuk kegiatan usaha budidaya perikanan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas kaitannya dengan prospek usaha budidaya ikan bandeng panas lokal, bahwa kebutuhan akan protein hewani kaitannya dengan ikan bandeng ini lebih tinggi. Ikan bandeng juga mengandung asam amino yang lengkap. Dari susunan asam aminonya, yaitu mendapati susunan asam amino yang ada dalam tubuh manusia. Ini berkaitan dengan jumlah konsumen yang meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Dan ini yang memberikan peluang kepada calon hasil pengusaha atau budidaya ikan kaitannya untuk kebutuhan akan protein hewani. Ini banyak berkembangnya bisnis produksi ikan olahan yang berbahan baku ikan. Makanya banyak usaha pengolah hasil produksi perikanan yang ini sebagai konversi dari bahan baku yang tadinya berbahan baku dari ayam maupun daging atau hewan darat, dikonversikan diganti dengan bahan baku ikan. Kemudian dilihat dari morfologinya, kita akan bahas kaitannya dengan ikan bandeng. Ini dilihat dari bentuk tubuh luarnya, ya, ini agak tipis seperti torpedonya ini. Tentunya saudara sudah paham, ya, kaitannya dengan jenis ikan yang didapat di wilayah Pantura, ya, bandeng. Nah, kemudian dilengkapi dengan sirip untuk berenang, ya. Ini sirip, baik sirip bumbung, ekor, perut dan dadanya. Nah, ini yang menjadi menarik, bahwa daging ikan bandeng ini berwarna putih susu dan strukturnya padat dengan duri halus, sangat dan banyak terdapat di antaranya daging. Dilihat dari komposisi daging ikan bandeng, ini mengandung protein 19,73%, lemaknya 4,05%, mie airnya, ya. Ini mengapa 7 karena dalam kondisi segar, ya. Kemudian abunya sedikit sekali, 1,23%. Juga mengandung kalsiumnya 20 mg atau persennya, ya. Ferrum 2 mg, vitamin A-nya 150, vitamin B-nya 10,05 mg. Ini berdasarkan dari sumber, ya, yang ada. Ini tipe ikan berdasarkan dengan protein dan lemaknya. Umumnya daging ikan, ya, ini kan protein tinggi tapi rendah lemak, ya. Kategorinya
apa? Protein tinggi, ini 15 sampai 20%, kemudian lemaknya kurang dari 5. Dari pembagian itu, ini ada protein tinggi, lemak sedang, protein rendah, lemak tinggi, ya. Ini kebalikannya, ya. Kalau protein rendah, lemak tinggi ini dilihat dari proteinnya kurang dari 15. Protein rendah, kemudian lemaknya lebih dari 15. Itu untuk didistribusikan berdasarkan protein dan lemaknya. Kemudian ini protein rendah dan lemak rendah ini kurang dari 15. Untuk lihat lemaknya kurang dari 5. Kemudian kegiatan usaha budaya ikan bandeng berdasarkan polanya. Ini ada pola usaha pembenihan, ya, ikan bandeng. Yang kedua, pola usaha pendederan ikan bandeng. Dan yang ketiga, usaha pembesaran ikan bandeng. Di dalam usaha pembesaran ikan bandeng ini ada ikatannya kaitannya dengan produksinya, yaitu produksi tradisional, semi intensif dan intensif. Saya mau tanya pada saudara-saudara kaitannya dengan pola usaha pembesaran tradisional. Apa ya? Nah, ini bagaimana budidaya pembesaran secara tradisional? Mohon untuk dijelaskan dan dijawab. Oke, silakan. Apa saya langsung tunjuk atau salah satunya mewakili untuk daerah sini? Silakan, saya beri kesempatan untuk jawab. Saya ini. Silakan. Ada pertanyaan? Ini kalau usaha pembesaran secara tradisional ini pada awalnya hanya mengandalkan pakan alami, ya. Kemudian, ya, teknologinya masih sederhana. Kemudian padat tebarnya masih rendah. Kemudian intensif, ya, semi intensif. Ini dalam kegiatan usaha pembesaran ini pada awalnya biasanya menggunakan pakan alami. Tapi setelah sudah mulai umur 2 bulan sampai kita ditambahi dengan pakan tambahannya. Kemudian juga kepadatannya lebih tinggi. Apalagi kalau secara intensif, ini harus ada sarana dan prasarana yang mendukung kaitannya dengan pola usaha pembesaran secara intensif. Ini apalagi kalau udang sudah secara super intensif sekarang. Satu, kepadatan tinggi dari teknologinya. Dulu pada waktu tradisional kan hanya memberikan pakan, ya, suatu. Ini kalau sudah intensif, bahkan untuk model pakannya modelnya alat, settingan alat dengan kita pencet tombol sesuai dengan jadwal dan kebutuhan yang ada sekarang tempo itu. Ya, ini sudah diterapkan pada zaman sekarang, ya. Apalagi ini udang aja model, kalau budaya udang di samping awak pakannya, ya, ngasih pakan juga sekarang model itu sudah pakai alat dengan model kumparan, ya. Kita langsung on, langsung kira ke video, ya, yang memberikan istilahnya pakan itu bisa keluar, ada tekanan dari dalamnya. Kemudian pengembangan budidaya ikan ini berdasarkan jenis atau spesies ikan. Ini biasanya kan untuk kegiatan budidaya ikan syarat utama kan harus, ya, memenuhi permintaan pasar. Tujuan dari budidaya itu sendiri, walaupun outputnya nanti keuntungan yang didapat, tapi kita menyediakan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasarnya. Itu dilihat dari jenis atau spesies ikannya. Kemudian
tadi morfologi dan biologi ya. Nah ini kan dari asli domestikasi atau hasil dari introduksi maupun reproduksi, dilihat dari habitatnya dan kebiasaan makan. Kemudian kaitannya dengan kegiatan pembenihan, ini kan dari pembesarannya, outputnya kan sesuai dengan kebutuhan konsumen ya. Ini dari pengolahan induknya. Di antaranya kadang ada jenis-jenis induk yang didapat dari hasil tangkapan. Ada induk yang didapat dari hasil breeding dari pembesaran ikan itu sendiri, ya, yang akan dijadikan menjadi calon induk, ya. Kemudian pemijahan dari pengolahan induk, ya, tentunya ada pemijahan, ya, yang bisa dilakukan secara alami, semi alami maupun buatan. Ya. Dalam pemijahan, nah di sini ada penetasan telurnya. Nah ini tipenya kan ada yang melekat, melayang, dan tenggelam. Ya. Kalau pada telur atau larva untuk induk bandeng, jenis larvanya modelnya tenggelam, merekat atau melayang. Saudara pernah lihat? Belum? Oh. Ini kalau pada penentuan telur pada bandeng, ini telurnya biasanya modelnya melayang. Dan biasanya model kami kalau sudah netas telurnya, biasanya model kolam induknya modelnya bulat. Tapi tetap ada perputarannya. Nanti dengan sendirinya kalau mau nyaring atau ngambil larva bandengnya, istilahnya telurnya, dia kan kembali ke pojok atau dengan mengalir sendiri. Karena melayang sesuai dengan perputaran airnya. Ini kami sudah melihat untuk pembenihan bandeng ya di situ dulu maupun di Jepara, seperti itu modelnya. Kemudian untuk perawatan larvanya, ini ada yang terpisah, ada yang menyatu, dan juga ada yang bersamaan dengan induknya. Ini tergantung jenis ikannya. Ya, kalau ada beberapa ikan kalau sudah netas diambil induknya, baru nanti dibiarin, nanti di breeding, nanti jadikan dia sesuai dengan misalnya ukurannya ya. Ada yang seperti ikan lele ya, kadang-kadang kalau sudah netas diambil nanti di dalam HP hidup ya, nanti tinggal dipindah ke bak larva. Ini masih teknisnya beda-beda tergantung jenis ikannya. Kemudian pada tahap pendederan ini ya biasanya ya ini ukuran kebutuhan ya. Ada pendederan tahap 1 biasanya ukuran 1 sampai 3 cm, dan juga untuk tahap 2 3 sampai 5 cm, dan tahap 3-nya 5 sampai 8 cm. Nah ini pada akhir pembentukan adalah pembesaran. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama mau jadikan ikan konsumsi, dan juga bisa dijadikan untuk calon induk kalau memang kualitasnya bagus. Ya biasanya itu di breeding untuk menjadi calon induk. Inilah dalam pengembangan budidaya ikan. Ini satu kesatuan, ya ini memberikan istilahnya tahapan-tahapan sendiri kaitannya dengan budidaya ikan. Ya. Sampai sini ada yang berubahan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya. Tadi kan Bapak bahas tentang induk ikan bandeng ya Pak. Ya. Nah itu untuk induk ikan bandeng yang udah siap pijat dan makan kloner itu umur berapa sih Pak? Terus dari fekulitasnya itu ikan bandeng itu mengeluarkan ada berapa ribu dari satu indukan?
Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Ini kaitannya dengan induk ya, induk bandeng. Ini umur minimal ini 3 tahun yang rencana menjadikan induk. Kemudian kaitannya dengan kuantitasnya, ya, ini tingkat rekomendasinya harus 90% minimal, ya, sesuai dengan bobotnya, ya. Kalau pada ikan-ikan yang lain itu kan sesuai ada masanya, di samping masa pertumbuhan juga masa perkembangbiakan. Tapi kalau bandeng khusus, ya, antara pejantan dan betinanya kalau memang dia akan jadikan induk, dia ada masa umurnya. Dilihat bukan dari postur tubuhnya yang kelihatan gemuk besar, yaitu sudah menjadi induk, tapi adalah syarat umurnya. Karena akan mempengaruhi dari tingkat reproduksinya dari larvanya, ya, itu yang menjadi istilahnya untuk bandeng, untuk induk bandengnya. Oke, udah jelas yang disampaikan? Oke, yang lain silakan. Silakan untuk bertanya. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu, nanti pada sesi terakhir kita diskusi kaitannya dengan prospek kegiatan budaya ikan, ya. Lanjutkan. Antara pembenihan, pendederan, dan pembesaran ini satu sama lain saling keterkaitan, berarti saling ada hubungan, ya, baik rantai pemasaran maupun bisa dalam siklus kegiatan budaya ikan. Kaitannya dengan hubungan ini, dari pemeliharaan induk tidak lepas akan mengacu pada proses pemijahan, ya. Nah, dalam pemijahan ini yang sudah makan tuna terus akan melakukan penetasan. Setelah netas, ya, ada pendederan tahap 1, ya, ukuran 1 sampai 3 cm. Biasanya untuk nenar kan 1 cm, ya. Sudah melihat benih nenar ukuran 1 cm sampai 2 cm? Belum? Belum? Kalau nanti belum, ya nanti setiap hari apa, ya, jam berapa biasanya kalau pengiriman dari Bondol maupun dari Situbondo, ini biasanya transitnya kalau nggak di alun-alun Brebes akan ditaruhkan katanya juga di sini di balai kota. Nanti ukuran apa namanya, seharusnya masih seukuran jarum segini. Dan itu nanti akan dikembangkan, istilahnya mau di budaya oleh pola usaha pendederan, langsung ditebar ke pendederan. Kalau di sini wilayah Tangerang dan Brebes, Tegal, Pemalang, untuk apa? Tegal ada sebagian, paling ada beberapa kisaran pengusaha pendederan. Kalau Pemalang banyak, ya. Kemudian pada proses pada hubungan pembesaran, ya, ini kan ada, ya, dari tebalnya kan mulai gelondongan. Ukuran gelondongan kan berapa? Ya, itu biasanya tahap. Kalau sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya, ini biasanya ukuran 3 sampai 5 untuk gelondongan, ya. Bahkan ada yang tebar ukuran 5 sampai 8, tapi jarang. Tentunya dari ukuran tersebut menyesuaikan harga, ya. Kalau semakin besar ukuran benihnya, ya, gelondongannya ukuran 5 sampai 6, harganya sekarang sampai 200 per ekor. Kalau yang umum paling 125, 120 harganya. Lanjutkan, ya. Dilihat dari fungsi jalan kerjasama dalam usaha ikan. Yang pertama adalah teknologi budidaya, ya.
Inilah fungsinya jalinan kerjasama. Ini biasanya masing-masing kelompok pembudidaya ada kepengurusannya dan juga ada istilahnya saling koordinasinya, saling tukar informasi kaitannya dengan teknologinya. Ya, apabila terdapat penyakit juga akan kita saling istilahnya memberikan informasi kaitannya dengan teknologi maupun penanganan hama dan penyakitnya. Inilah fungsinya jalinan kerjasama antar kelompok. Yang kedua, informasi pasar. Nah, ini informasi pasar juga penting karena walaupun zaman sekarang model marketnya modelnya pakai website juga ya, pakai ya Instagram, bahkan yang lebih sederhana kalau mau memasarkan atau mempromosikan produk hasil budidaya dengan divideokan langsung di-share, langsung banyak transaksi sekarang yang lebih sederhana. Biasanya model di website kasihan ya, share prolog atau gimana ya, kemudian alamat tetapnya. Kalau ini memberikan informasi pasar. Contoh untuk wilayah Jawa ya. Ini untuk wilayah Jawa kan biasanya kalau market yang ada di wilayah Jakarta kan biasanya kompetitor dengan ya para distributor dari Lampung maupun dari Jawa Timur, Gresik. Ya, ini yang bikin kadang-kadang. Apalagi pas informasi pasar ya. Pasar kan biasanya ada pasar regional ya, ada kaitannya dengan market dengan informasi pasar sesuai dengan hari besar, baik hari besar Islam maupun ya. Saudara pernah dengar nggak di Jakarta kalau kongsi pace ya, itu kebutuhan untuk ikan konsumsi bandeng ukuran besar itu sangat dibutuhkan dan akan menjadi hobi. Ada orang kepercayaan tersebut bahwa ikan bandeng yang besar menjadi hobi atau tumbuhan sendiri istilahnya tertentu baik kaum yang mempercayainya ya, juga ada yang menjadikan prestis ya. Makanya kalau seorang budidaya memberikan peluang bagaimana siklus di atas hari besar, kayaknya hari besar Chinese ya, kongsi pace ikan sudah ukuran 3 sampai 5 nanti dikirim ke Jakarta. Ini yang mahasiswa yang dari Pemalang ada nggak? Ada ya. Ini biasanya untuk wilayah Pulau Jamin ya, itu biasanya untuk pembudidaya dibesarkan sampai 6 sampai 8 bulan karena untuk mengacu istilahnya target pasarnya biar bukan langsung di pasar tradisional maupun di pasar lokal maupun ya istilahnya tempatan. Ini bisa diekspor juga ya. Ini. Kemudian fungsi jalan yang ketiga adalah sumber modal usaha ya. Tentunya dilihat dari kerjasama antar kelompok ya, kadang-kadang kan ada beberapa kelompok yang sudah maju mendirikan sebuah koperasi. Ini kan sebagai bagian ya, ini sebagai wujud usaha walaupun dalam koperasian ada aturannya ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Nah ini kadang-kadang bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota kelompoknya dengan berdasarkan hasil produksinya. Tapi tidak lepas dari tadi hak dan kewajibannya. Kalau sudah mendirikan sebuah kelompok atau koperasi, ya ini kan ada simpanan pokok dan simpanan wajib juga. Dan juga ada kesempatan untuk memberikan pinjaman modal. Nah, ini bagi kelompok jadi kerjasama kelompok yang sudah maju. Ya. Tapi yang belum maju kan biasanya pinjamnya di bank punaknya ya, wakilnya ya.
atau distributornya. Bahkan kaitannya dengan sarana budidayanya ya, ada yang disuplai oleh distributor. Ya ini. Kemudian teknik transportasinya ini sangat mempengaruhi dari hasil produksi kainnya dengan harga. Ya, antara panen yang transportasinya mudah dan susah kan, nanti biasanya kalau yang susah harganya lebih murah karena sudah dikalkulasi dengan jarak tempuh. Ya ini dengan transportasi. Bahkan ini dengan adanya perbaikan jalan juga pengaruh ini pada pasar tradisional, terutama daerah Suradadi ini kemarin hampir sempat mau ditutup, dalam arti ada orang yang bilang tutup saja karena sarana transportasinya susah. Untuk menyeberang para penjual dan pembelinya pun susah, minta untuk ditutup sementara. Tapi kan pemerintah nggak boleh, kan pasar bilang ya perputaran ekonomi yang sangat baik ya. Kalau pasar itu gimana? Repot kan? Dari penghasil produksinya nggak bisa dijual. Saya aja punya sedikit lahan untuk beribadah aja. Ini panen yang sudah dipasarkan di Suradadi ini mundur waktunya. Hampir 1 minggu ya sudah waktunya sudah panen. Ini diundur karena apa? Pasarnya sepi. Ya, ya kalau skalanya besar sih, ya tinggal menghubungi distributor istilahnya bandeng ya, yang untuk yang membeli skala besar. Tapi kalau skalanya kecil sih, nanti berarti ongkos kan? Ya, lanjutkan ya. Kemudian dilihat dari unsur penggerak kerjasama usaha budidaya ikan. Rantai pemasaran, di rantai pemasaran masing-masing punya kan, ya, masing-masing punya output, ambil keuntungan, ya, biar dapat hasil. Untuk penyedia sarana juga mendapatkan hasil dari prosentase hasil penjualan. Nah ini kan juga targetnya, kalau pakan sudah terpenuhi, targetnya produksi akan meningkat. Yang sebelumnya dipanen paling 500 kilo menjadi target bisa 1.000 kilo atau 1 ton. Inilah fungsinya kerjasama untuk dilihat dari pembudidaya ikannya. Ya. Dan juga tidak lepas dari unsur lembaga keuangan. Dan saudara kalau butuh modal, ya, ada koperasi, ada perbankan, ya. Ini kan pinjam kadang untuk bayar pakan, obat, dan juga nanti pada istilah yarnen, tahu nggak yarnen? Bayar panen. Dan itu nanti udah hitungan belakang yang penting saya panen hasil maksimal. Ya. Ini ada siapa penyedia anggaran keuangan, ya, dan tidak ke sini yang menjual, ya. Ini juga kadang-kadang ini beli di sini, ya, dagang beli di sini, nyedia, ini disalurkan ke masing-masing pemilik kantornya. Seperti itu modelnya kalau di lapangan. Ya, dengan tadi ini dengan sarana produksinya ya. Ini alhamdulillah kemarin dari hasil rapat koordinasi Menteri Pertanian dan Perikanan dan Kelautan, ya, yang disuplai pupuk sekarang bukan hanya para petani dengan menggunakan kartu tani, tapi sekarang para pembudidaya sudah mulai diusulkan. Ya, kami kemarin koordinasi dengan tim penyuluh perikanan bahwa untuk tahun ini akan diusulkan para pembudidaya diusulkan pupuk sesuai dengan kebutuhan. Tapi insya Allah bukan menggunakan kartu tani. Tapi kalau kelompok pembudidaya perikanan sekarang ada program Usuka, ya, kartu usaha perikanan Usuka. Ya, itu sudah nanti syarat itu ada kartu Usuka. Saya juga sudah
membuat kartu, ya. Kami juga di samping eh, sebagai tenaga pengajar juga sebagai petani, ya. Makanya sebagai informasi kaitannya dengan bidang perikanan, ya insya Allah kami sampaikan secara maksimal dengan bantuan dari pemerintah. Ini sudah mulai didata untuk kebutuhan, sudah diusulkan oleh tim penyuluh maju ke karena hasil rapat koordinasi Kementerian Pertanian dan Perikanan. Ya. Selanjutnya usaha pembenihan ikan. Nah, ini pada umumnya dilakukan atas kerjasama oleh pemerintah seperti Balai Penelitian Budaya Pantai dan Balai Budaya Air Payau, ya ini di Jepara maupun di Bogor, ya, dan juga masyarakat, ya. Ada beberapa masyarakat yang melakukan usaha pembenihan, ya. Ini biasanya kalau untuk wilayah Pantura Jawa, ya khususnya 3 kabupaten biasanya nenel itu disuplai dari kalau nggak dari Jepara, Bogor maupun Pasuruan. Ya, ini suplainya hanya bentuk larva, nenel ukuran 1 cm. Di sini kemudian ada pendeteran, ya. Ini harus langsung ke tambak-tambak pendeteran, ya. Kemudian kalau pembenihan ini membutuhkan investasi dan biaya operasional yang besar dan tinggal terakhir itu kalau pembenihan ini biasanya dilakukan oleh badan besar, ya, kemudian gandum, perahu, ya, tapi jangan dilakukan oleh orang istilahnya mandiri, kecuali ada bentuk ya ketelak yang skala mikro menengah ke atas. Ini biasanya ditopang untuk pembenihan ikan-ikan tertentu, ya. Ini dilakukan oleh para pengusaha yang sudah maju. Ini ya kaitannya dengan pembenihan. Sekarang usaha peredaran ikan ini, ya, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat, ya. Karena apa? Masyarakat pembudaya kaitannya dengan proses peredaran itu langsung didistribusi oleh balai maupun PT yang skalanya besar. Ini biasa dikatakan kalau benih istilahnya kalau benih udang, ya, itu biasanya kalau dari Pangandaran, dari Cilacap maupun dari Situbondo aja, ya. Kemudian ini kaitannya dengan mudah dalam pemeliharaan, ya. Sekarang ada beberapa riset yang dilakukan para peneliti yang kaitannya dengan peredaran pakan yang efektif dan dengan pertumbuhan yang besar itu. Sekarang banyak kajian-kajian kaitannya dengan peredaran, ya. Ada beberapa dengan menggunakan bahan probiotik dan juga ada beberapa bahan herbal, makanya diformulasikan dalam bahan herbal biar untuk memacu pertumbuhan. Jadi misalnya kan lobby dengan beredaran. Kemudian dilihat dari risikonya, ya. Risiko usaha budaya ikan bandeng ini ada 2. Dilihat dari segi ekonomi maupun segi teknis budidayanya. Jadi kalau teknis budidaya ada budidaya tambak maupun di keramba jaring apung. Nah, di antaranya usaha atau risiko yang dihadapi bagi pembudaya dilihat dari segi ekonominya. Yang pertama adalah fluktuasi harga, terutama harga pakan dan harga jual ikan seringkali tidak terkontrol dengan baik. Nah, saya mau tanya, untuk harga pakan ikan sekarang per kilonya berapa?
Juragan. Per kilonya 11.000 per kilo ya. Nah sekarang harga daging ikan, harga bandeng per kilo ini di pasaran sudah 25.000. Ini coba saudara dikonversikan dengan harga jual dan pakan. Ini dalam masa pemeliharaan pada siklus ini biasanya masih banyak untungnya. Kemudian yang kedua adalah penukaran nilai tukar rupiah. Ini seringkali diikuti dengan peningkatan harga pakan. Kan standarnya kadang-kadang pakai dolar ya, nggak pakai standar rupiah ya. Ada bahan-bahan tertentu yang dibeli dengan kurs rupiah, ya, nilai kurs mata uang asing. Ya, ada bahan tertentu seperti obat-obatan ya, kan ikuti. Mungkin ada bahan tertentu ya, bukan secara bahan-bahan lokal, tapi ada yang dibeli untuk bahan-bahan dari luar. Itu dia perusahaan, itu kan rahasia perusahaan. Yang penting satu kali produksi semua pakan harganya berapa, kita jual ya, harga pasaran berapa, harga berapa kan kita ada. Nah, banyak sudah jelas kan, per kilo 11.000. Kemudian kaitannya yang tadi harga pakan, harga bandeng 25.000 per kilo, harga pakan 11. Ini kan biasanya peningkatan ya tadi antara harga pakan dan harga ikan. Ini ya yang kadang unit jualnya bisa naik, bisa turun. Ini menjadi risiko seorang pembudidaya ya, baik pembesaran maupun dedaran maupun pembenihan. Ini ada fluktuasi harga ya. Makanya dalam manajemen secara teknis harus diatur siklusnya, dilihat dari pola siklusnya. Kapan harga itu nilai jual tinggi dan juga harga jual rendah. Makanya memberikan peluang kita bagi para pembudidaya harus bisa memanage waktunya, siklusnya. Ya. Kemudian ini juga kadang-kadang harganya sangat drastis ya. Apabila terjadi tadi banjir, panen serentak, ya. Ini kan sekarang yang sudah banjir juga ya. Untuk sini kan di Pulau Jawa musim penghujan ya, di Kalimantan sudah banjir bandang ya, bahkan meluap. Ini kan kadang hilangnya kultifan ya, bahkan rusaknya konstruksi tambak karena banjir terbawa oleh arus. Saya aja tambangnya 2 tahun yang lalu ya putus gara-gara banjir bandang ya. Untuk memperbaikinya prosesnya lama karena untuk tekanan dari beban ya tanggul ini harus disesuaikan dengan tadi komposisinya, karena baik lempung maupun pastinya biar padat tujuannya. Ini proses itu lama. Memperbaiki juga butuh waktu yang lama juga ya. Nah, dari risiko yang ada dari fluktuasi harga maupun pakan maupun dari tadi ada istilahnya terjadi sesuatu ya, ini bisa menurunkan ya sewaktu-waktu margin usaha yang menimbulkan banyak kerugian. Tidak selamanya rugi, tidak selamanya untung, karena apalagi sekarang proses alam yang kadang ekstrim, nggak bisa diprediksi yang tadinya ya, bahkan sangat mempengaruhi terhadap penanganan teknis. Ya. Kadang harga bisa turun drastis, kadang subuh ya, siang hari aja kadang bisa hujan besar ya. Ini kan kadang para pembudidaya baik kalau bandeng nggak gitu, karena ya antisipasinya banjir ya. Tapi kalau udah sangat riskan, karena di permukaan perairan kayak tambak udah ini ada lapisan-lapisannya ya.
Sedangkan antara air hujan dan air yang ada di dasar ini ada lapisannya yang namanya lapisan granulasi, lapisan yang membatasi air atas dan bawah. Makanya kalau nggak langsung diaduk, kincir langsung jalan, biasanya air di bawah sangat suhunya bahkan hangat. Sudah pernah bermain waktu hujan-hujan jebur ke tambak? Pernah belum? Dami sudah pernah? Belum. Oh, kalau pada waktu saya kecil, kalau hujan-hujan larinya ke tepi tambak, ya. Nanti kalau sudah dingin, jebur ke tambak, airnya hangat. Itu yang sering. Makanya di situ ada lapisan. Makanya para budaya kadang satu faktornya, ya, kalau suhu naik, ya, pH naik, kadang apalagi pada musim-musim tertentu hujan, karena ada hujan asam. Ya, ini kan ada juga hujan asam, ya, sebenarnya kebutuhannya harus netral, akan basah kan otomatis kan dengan penurunan skala mendadak akan terjadi kematian. Ya. Sanitasi mesti kurus, ya, kalau panjang hidup tapi ya tahu sendiri kembang tis, ya, hanya mempertahankan karena sudah sanitasi tinggi. Kemudian yang ketiga adalah banjir. Jangan dikira kalian juga ada makannya pakan, ya, karena juga ada sebagian ada yang makan, ya, makan yang kok nggak tumbuh pertumbuhannya ini, makan sudah habis banyak ini, makan konversinya, ya, saya ini kemana ini kebutuhannya? Apakah tidak dimanfaatkan atau memang tidak diberikan? Ini tanda tanya. Makanya seorang pembudaya adalah juga harus kalau sangat jujur. Kalau nggak jujur adalah satu utama untuk usaha itu berhasil. Dengan kejujuran akan berkreasi untuk inovasinya, untuk mencapai sebuah keberhasilan. Kemudian kriteria dan prospek untuk kegiatan budidaya ikan. Nah, ini yang menjadi faktor utama adalah ini. Dilihat dari keuntungan. Nah, ini melihat besarnya investasi. Ya, kalau investasinya didapat semakin besar, ya otomatis sudah layak dan menguntungkan. Dan kedua, biaya operasional. Ini kan kalau sekarang kan secara teori ekonomi, ya, untuk sesuai dengan kebutuhan. Ini ya akan menekan biaya operasional. Makanya dalam analisis ini yang utama adalah ini, ya. Kemudian biaya operasionalnya harus ditekan sedemikian rupa, tapi tidak mengurangi kemungkinan istilahnya dari hasil produksi yang ada, ya. Kita harus secara teknis dulu, ya. Kalau memang ada pola efektif, ya, yang harus diterapkan, apa yang sudah dipakai, ya. Kemudian sasaran produksi yang dicapai, tentunya dalam menganalisa usaha, ya, ini target produksi harus direncanakan. Kita akan melaksanakan kegiatan berapa produksi. Untuk materi yang saya sampaikan, saya di sini ada pertanyaan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Silakan. Silakan untuk bertanya. Oke, saya langsung menunjuk, ya. Bagaimana lihat dari proses untuk dari wilayah Pantura. Ilham bisa, ya. Awalan si perairan, ya, karena lancar di sini kan, cuacanya itu nggak terlalu ekstrim. Bagus sih. Coba yang lain. Untuk di wilayah Pantura yang sebenarnya untuk kawasan budaya
sekarang dialihfungsikan menjadi kawasan industri, ya, untuk wilayah Pantura. Makanya biasanya untuk pemetaan tata ruang wilayah setiap 5 tahun sekali selalu dikaji, ya, dibahas untuk pemetaan wilayah. Silakan, saudara Rafiq Ulumah. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin tahu untuk nanti cara berbeda Banten dari penemparan layan, terus sampungin, rasa Banten itu tahap-tahapnya gimana sih Pak? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kaitannya dengan kegiatan budidaya ikan dan yang utama adalah persiapan media budidaya dulu. Ya, di situ kan ada pengeringan, ya, ada pemupukan dan pengisian air. Nah, ini kan dari pengisian air harus diketahui sumber airnya dulu. Apa sumber air langsung dari laut maupun dari aliran sungainya yang dari hulu. Ini kan sangat mempengaruhi, ya. Kadang-kadang bisa terkombinasi dengan bahan-bahan pestisida ini kan, ya. Nah, ini kaitan dengan persiapannya harus sangat pengaruh dari unsur-unsurannya. Sudah penetasan beberapa, kan ada yang pendidik dipelihara kok nggak besar-besar kan ada. Ini sudah keturunan berapa? Ya. Kemudian ada yang menanam F1, F2, ya. Ada sisa dari hasil produksinya rencana diekspor, ya ada. Tadi ada kan? Di sisi lainnya ada banyak mengandalkan dari usaha budidayanya tidak terlepas dari ketelusuran dari induk bayi itu sendiri, didapat dari mana? Nah, biasanya kan untuk di Gondol, Bali biasanya kan ekspornya ke Filipina. Ini kan persaingan yang ditembuskan ke pasar lokal dan pasar luar kan juga pengaruh. Kemudian dari teknik pemeliharaan yang beda-beda, ya, ada yang kasih model pembentukan, ada tradisional, ada yang pakan juga ada yang pakan tambahan melalui teknik pakan fermentasi, ya, kan ada. Nah, itu ada kadang kalau mengandung pakai probiotik ada, pakai bahan-bahan organik juga ada. Makanya dalam kegiatan usaha budidaya, ya, kami simpulkan, ya, harus sesuai dengan gaya hidup lingkungan. Ya. Kalau kegiatan usaha dipaksakan, itu nggak tahan lama. Ya, hanya produksi sesaat aja. Tapi kalau kegiatan usaha dengan memperhatikan gaya hidup lingkungan, insya Allah kegiatan usaha akan berjalan lancar dan tetap stabil produksinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini sebenarnya waktu sudah cukup dengan jadwal. Untuk pertemuan ini kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan atas bacaan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.